Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita kembali ke asistensi manajemen keuangan pertemuan ke-11, membahas chapter Short Term Financial Planning yang ada di buku Stephen Arrows itu chapter 18. Langsung aja ya. Jadi ini ada materinya sedikit. Inti dari bab ini adalah melacak pergerakan dari cash serta NWC atau net working capital. Net working capital itu kan CA min CL ya. Ini berangkat dari pernyataan bahwasanya cash is the king, yang merupakan bahwasanya komponen cash itu merupakan komponen yang paling liquid dalam balance sheet. Oleh karenanya, melacak pengeluaran dan pemasukan dari cash untuk merencanakan pendanaan jangka pendek itu menjadi penting. Ini ada sedikit rumusnya, yaitu NWC ditambah fixed asset sama dengan long term debt ditambah equity. Dengan kata lain, NWC sama dengan cash ditambah other current asset dikurangi current liability. Dari sini dapat diperoleh bahwasanya untuk mencari cash sama dengan long term debt ditambah equity ditambah current liability dikurangi current asset selain cash, yaitu kayak inventory, AR, dan lain-lain, dikurangi dengan fixed asset. Ya, itu rumus untuk mencari cash dari persamaan yang ada di balance sheet. Cash sama dengan long term debt ditambah equity ditambah current liability dikurangi current asset. Current asset kecuali cash dikurangi fixed asset. Aktivitas-aktivitas yang menambah jumlah cash itu contohnya menerbitkan saham, sekuritisasi, menambah pinjaman bank, dan lain-lain. Ketika kita menerbitkan saham, maka kita menjual suatu kepemilikan, memberikan kepemilikan kepada investor yang akan memberikan uangnya kepada perusahaan. Maka kita mendapatkan cash. Sekuritisasi, kita menerbitkan surat utang dengan aset underlying aset berupa aset tetap yang kita miliki. Jadi kita menerbitkan surat utang dengan jaminan semisal fixed asset yang kita miliki. Oleh karenanya, dengan penjualan surat berharga tersebut, maka kita mendapatkan cash baru dan menambah pinjaman bank tentu. Sebaliknya, aktivitas-aktivitas yang mengurangi jumlah cash dalam balance sheet adalah membeli balik saham. Jadi kita membeli saham-saham yang sudah beredar, membeli properti atau fixed asset, serta menambah inventory. Itu ya, untuk pertama melacak cash dan net working capital. Berikutnya, dalam perencanaan jangka pendek itu ada perusahaan pada umumnya memiliki fase yang semacam ini. Yakni pada awalnya mereka membeli barang, inventory dibeli, lalu barang inventory tersebut tersimpan hingga inventory tersebut terjual. Dan ini waktu ke sana. Di antara pembelian inventory dan penjualan inventory disebut sebagai inventory period. Dan perusahaan biasanya membeli itu nggak dalam bentuk cash gitu, tapi utang jangka pendek. Nah, makanya ada waktu di mana inventory yang sudah dibeli itu belum dibayarkan, maka ada account payable period di mana kita belum membayar inventory yang sudah kita beli. Ini account payable period. Sehingga saat dimana kita sudah melakukan pembayaran dari inventory yang sudah kita beli, itu cash paid for inventory. Setelah itu kita akan mendapat cash cycle, dimana dari jumlah dari inventory yang kita jual, maka kita akan mendapat pemasukan dari inventory yang kita jual. Dan sama di atas ini account receivable period, ketika barang kita jual, biasanya pembeli itu tidak membeli dengan uang yang cash, maka kita memperoleh account receivable period. Kita akan dibayar dengan AR atau piutang. Jadi ini period-periodnya. Keseluruhan ini dari pembelian inventory hingga penerimaan cash pada perusahaan itu termasuk ke dalam operating cycle.
Berarti operating cycle sama dengan inventory period ditambah account receivable period, atau operating cycle sama dengan account payable period ditambah sama cash cycle. Nanti ada latihan soalnya di soal nomor 1. Itu untuk cash flow timeline pada perusahaan manufaktur pada umumnya. Berikutnya terkait cash budget adalah metode yang digunakan untuk memprediksi pemasukan dan pengeluaran kas pada periode berikutnya. Karena sifatnya short, maka umumnya dilakukan per quarter. Jadi quarter 1 direncanakan cash budgetnya seperti apa, quarter berikutnya juga seperti apa, dan seterusnya. Pemasukan cash bersumber dari sales dan cash collection atau pembayaran piutang yang sudah dilakukan oleh customer kita. Dan untuk bagian pengeluaran terdiri atas pembayaran account payable atau piutang. Kita sudah membelinya dan inventory, maka kita membayar dengan cash kita, itu masuk ke pengeluaran. Biaya-biaya operasional, capex atau capital expenditure, dan biaya-biaya terkait long term debt, misalnya interest, dividen, dan lain-lain. Itu masuk ke bagian cash budget. Berikutnya ada short term borrowing. Ini ada 3 tipe: unsecured loan, secured loan, dan other source. Ini bisa kalian baca aja lengkapnya di buku. Di sini kita langsung lanjut ke soal ya. Langsung ke problem yang pertama. Di bawah ini merupakan financial statement dari Fancy Pansy. Ada inventory, beginning inventory, dan ending inventory. Ada juga account receivable yang beginningnya dan account receivable yang ending. Lalu ada account payable yang beginning dan account payable yang ending. Ada net sales pada satu periode itu, dan ada COGS pada tahun tersebut sebesar 69.382. Asumsikan bahwasanya satu tahun terdiri atas 36 hari, dan hitung serta interpretasikan dari operating and cash cycle-nya. Jadi ini kita copy dulu informasi-informasi yang ada. Inventory 10.000 beginning, endingnya 12.000, AR-nya 5.000, 5.130, endingnya 5.340, AP 7.205, 7.630, net sales-nya segini. Kita harus menghitung inventory period, account receivable period, account payable period, dan cash cycle serta operating cycle. Pertama adalah inventory period. Rumus dari inventory period ini adalah 360 dibagi dengan inventory turnover. Jadi jumlah hari dalam satu tahun itu tergantung ya, di soal nanti 360 atau 365 dibagi dengan inventory turnover. Di bab rasio keuangan kan udah belajar kan, inventory turnover itu sama dengan COGS dibagi dengan average inventory. Jadi kita hitung dulu inventory turnover-nya, COGS, yaitu 69.382 dibagi dengan average inventory pada tahun itu. Jadi beginning inventory ditambah ending inventory dibagi 2. Kita ketemu inventory turnover-nya, dan lalu 360 dibagi dengan inventory turnover tersebut. Kita akan mendapat inventory periodnya, yakni sebesar 59,66 hari. Jadi ini ya, 360 dibagi dengan COGS 69382 dibagi 10583 ditambah 12.412 dibagi 2. Itu akan menghasilkan 59,66 hari. Definisinya ya, ini panjang waktu antara pembelian akuisisi inventory atau pembelian dari supplier hingga inventory tersebut terjual ke konsumen. Jadi ini ya inventory period. Ketika inventory kita beli, panjang waktu ketika inventory kita beli dan inventory kita terjual. Itu 59,66 hari. Berikutnya kita menghitung AR period. Sama dengan inventory period, AR period juga 360 dibagi dengan account receivable period atau ARTO. ARTO ya. ARTO sama dengan net sales dibagi dengan average account receivable. Jadi
Untuk menghitung artonya, 97381 dibagi dengan 5130 ditambah 5340 dibagi 2. Lalu 360 dibagi dengan akun receivable-nya. Jadi hitungannya akan seperti ini. Mendapatkan hasil 19,35 hari. Interpretasinya apa? Panjang waktu antara inventory terjual hingga cash receipt diterima dari konsumen, yakni sebesar 19,35 hari dalam 1 tahun. Lalu berikutnya sama AP period, yakni 360 dibagi dengan account payable turnover. Account payable turnover rumusnya sama dengan COGS sama dengan dibagi dengan average account payable yang menghasilkan hasil sebesar ini 38,49 hari yang merupakan panjang waktu AP berarti panjang waktu dari inventory diperoleh dari supplier hingga pengeluaran atau kita melakukan pembayaran kepada supplier sebesar 38,49 hari. Lalu berikutnya adalah operating cycle. Operating cycle kita bisa mendapatkannya dari inventory period ditambah dengan account receivable period sama dengan 79,01 hari. Jadi panjang keseluruhan dari ketika kita melakukan pembelian inventory hingga kita memperoleh pembayaran dari konsumen sebanyak 79,01 hari. Lalu cash cycle bisa dihitung dengan dua cara, yakni dari pengurangan operating cycle dikurangi dengan account payable period akan mendapatkan cash cycle, atau bisa juga dengan inventory period ditambah account receivable period dikurangi dengan account payable period. Hasilnya akan sama saja, yaitu 40,52 hari. Panjang antara pengeluaran kas yang kita bayarkan ke supplier hingga kita menerima pembelian dari konsumen sebanyak 40,52 hari. Di sini ada sedikit catatan. Semakin kecil cash cycle merepresentasikan kondisi yang semakin baik, karena perusahaan akan mendapatkan uang dari konsumen lebih cepat sebelum kita membayarkan kepada konsumen. Jadi ketika udah negatif itu lebih bagus, karena sebelum kita bayar ke supplier kita udah punya uang duluan dari pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Bagaimana cara mengurangi cash cycle? Kita bisa mengurangi operating cycle dan memanjangkan AP period. Jadi mengurangi itu dengan cara mengurangi operating cycle dan memanjangkan AP period. Itu problem 1. Kita lanjut ke problem 2 ya. Di sini kita baca soalnya dulu. Perusahaan si Boba mengestimasikan penjualan dalam dolar untuk 4 kuarter berikutnya adalah sebagai berikut. Q1 pada kuarter pertama ada 400, kuarter kedua 395, kuarter 3 440, dan kuarter 4 500. Lanjut kita baca soalnya. Penjualan pada kuarter pertama di tahun ke depan akan diproyeksikan 15% lebih tinggi daripada Q4 pada penjualan di Q4. Nih, jadi kita bisa langsung hitung 575 hasilnya 500 dikali 115%. 115% dari 500 jadi 575. Terus account receivable at beginning of the year were 149 million. Jadi ada beginning AR sebesar 149 dan si Boba memiliki 45 hari AR collection period. AR period dia 45 hari. Lanjut, si Boba membeli barang dari supplier sebesar 45% dari perkiraan penjualan di kuarter berikutnya. Jadi 45% dari kuarter berikutnya. Lalu dia memiliki AP payment period sebesar 40 hari. Selain itu, ada juga biaya-biaya terkait gaji
tax dan biaya lain sebesar 30% dari sales tiap quarter. Ada juga biaya interest dan dividen sebesar 15 per quarter. Ini fix jumlahnya 15 di masing-masing quarter. Di quarter kedua dia si Boba merencanakan adanya capital outlay atau pembelian fix aset yang besar di quarter kedua sebesar 150 juta. Ini jadi major capital outlay 150 juta di quarter kedua. Lanjut berikutnya, perusahaan memiliki 80 cash balance, beginning cash balance-nya awalnya 80, dan dia memiliki target. Dia ngeset target bahwasanya tiap quarter itu harus ada minimal ada uang 70 million. Jadi dia menetapkan minimum cash balance dari tiap-tiap quarter itu 70. Dan ada borrowing interest sebesar 1% tiap quarter. Asumsinya 1 tahun terdiri atas 36 hari dan 1 quarter itu terdiri dari 90 hari. Nah, itu informasi yang kita bisa ambil dari soal. Untuk mengerjakannya, kita harus membuat beberapa tabel. Nah, tabel yang pertama adalah tabel koleksi AR dari siapa sih namanya nih? Itu perusahaannya itu dari masing-masing dari tiap-tiap quarter. Pertama kita harus menghitung cut off-nya dulu. Cut off ini adalah apa? Jadi dia melakukan pengumpulan AR itu dari konsumennya sebesar 45 hari sekali, dan pada quarter itu 90 hari. Jadi 45 dibagi dengan 90 kita dapat setengahnya. Jadi setengah penjualan quarter ini akan dibayarkan di quarter berikutnya dan seterusnya. Lalu sisanya berarti 100% dikurangi setengah atau 0,50% juga itu akan dibayarkan atau akan dikoleksi pada quarter berikutnya. Jadi cut off ini berguna untuk membagi dari sales quarter ini itu berapa persen yang akan dibayarkan atau AR-nya akan terkoleksi pada quarter ini juga, dan berapa persen dari sales yang ada di quarter ini akan dibayarkan atau dikoleksi di quarter berikutnya. Dalam hal ini keduanya sama ya, 50% 50%. Lanjut kita ke quarter 1. Quarter 1 dia memiliki AR beginning 149, itu ada di soal. Lalu pada quarter tersebut dia menjual sebanyak 400 unit 400 juta 400, maka setengah dari current sales itu AR-nya itu akan terbayarkan di quarter tersebut. Jadi pada quarter pertama si perusahaan ini akan memperoleh 149 ditambah 200, yakni 349 dari pengoleksian AR yang dia peroleh. Di quarter berikutnya dia masih ada penjualan yang lama sebesar 50%, 200 dan 50% dari 400, yakni 200. Dan pada quarter tersebut ada penjualan baru lagi, yakni 395. 50%-nya yakni sebesar 197,5. Penjumlahannya yakni 397,5. Begitu seterusnya hingga Q3 dan Q4. Untuk mengecek misalnya ya, pada Q4 dia melakukan penjualan sebesar 500, dan cut off current sales-nya setengah dari penjualan tersebut dibayarkan pada quarter tersebut, quarter 4, maka 250 dibayarkan di sini dan 250 lagi di quarter 1 tahun ke depan. Jadi kita mendapatkan jumlah dari pengoleksian AR masing-masing quarter semacam ini. Lalu setelah membuat AR collection, kita juga membuat tabel pembayaran account payable. Ini tidak jauh berbeda dari AR collection, tapi ini ada inventory purchase. Kan tadi dibilang di soal bahwasanya dia melakukan pembelian 45%
dari penjualan kuarter berikutnya. Jadi pada kuarter keempat dia melakukan pembelian sebanyak 180, yakni 45% dari 400. Jadi 180. Jadi gitu ya. Jadi pada Q4 tahun sebelumnya itu 45% dari penjualan kuarter pertama tahun ini. Jadi 45% sama 40% dari 400 sama dengan 180. Begitu seterusnya hingga Q4 tahun ini. Jadi misalnya 258,75 dapat dari mana? 45% dari 575 gitu ya. Nah, kita juga menghitung cut off-nya. Berapa bagian dari pembelian inventory pada masing-masing quarter itu yang dibayarkan pada quarter ini pula dan atau dibayarkan pada quarter berikutnya. Itu dari mana? Dari AP payment period 40 dibagi 90 sama dengan 44%. Sisanya 1 dikurangi 0,44 sama dengan 0,56. Jadi 44% bagian dari inventory yang kita beli pada quarter ini akan dibayarkan pada quarter itu juga. Dan 56% itu akan dibayarkan di quarter berikutnya. Lalu kita lihat di Q1. Q1 ada 180 pembelian di kuarter sebelumnya akan dibayarkan, yakni 0,44 dari 180 akan dibayarkan, yakni 80. Lalu pada Q1 juga kita melakukan pembayaran dari pembelian inventory yang baru, yakni 56% dari 177,75. Totalnya menjadi 178,75. Begitu seterusnya hingga Q4. Paham ya? Jadi gitu caranya. Misalnya nih 0,44 100 di sini kita dapat dari 44% dari pembelian inventory Q3 dan 143 di sini kita dapatkan dari 56% pembelian pada Q4. Nah, itu buat AP payment.